Selamat pagi Kadet. Untuk kali ini Bu akan mempraktekkan bagaimana cara menentukan lintang dan bujur di peta di paper chart. Dalam hari ini kita menggunakan paper chart. Next time Bu akan praktekkan bagaimana menentukan lintang dan bujur kita di electronic chart atau ECDIS ya, Electronic Chart Display Information System. Nah, di sini di peta untuk perlu kita ketahui untuk menentukan lintang dan bujur kapal, kita harus persiapkan dulu alatnya. Dalam hal ini adalah Mister Jajar, kemudian ini adalah chart divider, kemudian dan alat tulis, pensil, penghapus dan lain sebagainya. Nah, untuk parallel rules kita bisa menggunakan Mister Jajar ini atau dengan menggunakan dua penggaris segitiga. Ya, tapi dalam hal ini untuk kesempatan kali ini kita akan menggunakan Mister Jajar atau parallel rules. Nah, sebelumnya kita harus mengetahui terlebih dahulu mengenai di sini adalah mawar pedoman, ya, mawar pedoman atau kompas rules yang bisa kita gunakan. Di dalam kompas rules di sini ada direction, ada wind direction ya. Untuk yang ke atas di sini ada north. Ya, jadi kalau misalkan nilainya semakin ke atas semakin bertumbuh, semakin besar, maka dia arahnya adalah lintang utara. Dan sebaliknya apabila semakin ke bawah dia angkanya semakin besar, maka dia berada di lintang selatan ya. Contohnya di sini ya, yang ada di sebelah kiri dan ada di sebelah kanan. Ini adalah merupakan lintang. Dan untuk bujur, di sini apabila dia semakin ke kiri semakin besar, ini merupakan bujur barat. Dan sebaliknya kalau misalnya dia semakin ke kanan dia semakin besar, maka dia merupakan bujur timur. Nah, sekarang kita akan latihan bagaimana cara menentukan posisi alter course point ini. Ini merupakan alter course point, titik belok kapal pada saat kapal akan berlayar. Jadi kita harus tentukan lintang bujurnya sehingga kita bisa tahu di posisi lintang bujur sekian saya harus merubah haluan sekian derajat ya. Oke, nah sekarang ini yang dinamakan dengan WPT atau waypoint. AC ini adalah altering course atau titik belok kapal. Oke, kemudian kita akan tentukan titik ini lintang bujurnya berapa. Oke, sekarang kita siapkan penggaris parallel rules-nya. Ya. Sebelumnya kita harus paskan dulu parallel rules-nya. Ini kita letakkan di sini, di garis ini, di skala ini, agar kita bisa tepat untuk mengetahui skalanya dengan benar. Nah, di parallel rules ini ada dua seperti tombol ini ya. Ini untuk penahan. Ini untuk penahan. Apabila kita ingin menggeserkan ke kiri, yang sebelah sini ini harus kita tekan sehingga ini bisa bergerak dengan baik tanpa harus merubah atau tanpa ada bergeseran gitu ya. Oke, sebaliknya kalau misalnya kita ingin yang merubah ke kanan, maka ini yang harus kita tekan. Yang sebelah sini ini harus kita tekan. Oke. Nah, ini kita tekan, kemudian kita gerakkan ke posisi yang ingin kita ketahui lintang dan bujurnya. Oke, kita sudah dapatkan ini. Kemudian kita garis di sini. Ya, kita garis di sini. Nah, itu untuk bujurnya. Nah, sekarang untuk lintangnya berapa? Kita paskan dulu skala ininya di posisi skala yang lurus. Ya, paralelnya harus posisi skala yang lurus. Dan kemudian yang sisi sebelah sini ini kita tahan, dan ini yang geser karena kita mau gerak ke atas. Ya, ini kita geserkan. Nah, kalau ini tidak kita tahan, yang terjadi apa? Akan bergeser begini, maka nantinya nggak akan fix. That's why kita harus menahan bagian yang sekiranya itu sebagai penahan sesuai dengan direction yang akan kita ukur skalanya. Oke, nah ini sudah dapat dan segera kita skalakan di sebelah kanan. Nah, sudah. Oke. Nah, sekarang kita tinggal baca. Tadi sudah kita kita tandain. Kita tandai di sini. Nah, di sini diketahui lintang ini adalah lintang 6 derajat. Kemudian di sini ada bertumbuh 2 menit, ya menitnya. Kemudian ini 3 menit, 4 menit,
5 menit dan seterusnya. Berarti dia semakin bertumbuh semakin ke bawah. Kalau semakin ke bawah berarti dia merupakan lintang selatan ya. Kita catat di sini 6 derajat. Lintangnya 6 derajat atau 06 derajat. Kemudian di sini ini masih ranahnya 01 menit. Ya. 1 menit ke 2 menit ini 1 nautical miles ya. Kemudian ini 100, 200, 300, 400, 500, 6, 7, 8. Jadi dia pas 06 derajat, 06 derajat, 01 menit, 800 detik. Dia semakin ke bawah berarti dia lintang selatan, south. Nah, bagaimana dengan bujurnya? Tadi sudah kita tandain bujurnya di sini, ya, dia lurusnya di sini. Ini masih ranahnya bujur 106 derajat. Nah, 54 mulai dari kiri di sini tahuin 50 menit, 51, 52, 53, 54, 55 menit dan seterusnya. Berarti dia bertumbuhnya semakin ke kanan. Semakin ke kanan berarti dia ke arah timur, ke arah east. Ya. That's why di sini untuk bujurnya kita state 106 derajat. Ini merefer ke sini. 106 derajat. Kemudian di sini pas 55 menit 00 detik. Dia semakin kanan, dia east. Nah, demikian ya untuk posisi daripada waypoint outer coast. Oke. Demikian nanti juga nanti akan kita praktekkan. Nah, ini haluannya berapa, Bu? Gitu ya. Oke, nah haluannya di sini kita perlu juga untuk menggunakan kompas rus untuk mengetahui berapa derajat dia haluan kita ya. Dengan cara ini kita letakkan di garis haluan dari waypoint ini ke waypoint yang lain, dan ini kita geserkan ke mawar pedoman sini. Dari center ke sini. Nah, jadi haluan ini ya, Bu ulang lagi. Ini kita geser ke posisi sini, lihat. Nah, ini ya. Posisi ini dia haluannya adalah sebesar 046 derajat true. Nah, ini haluan sejatinya. 046 derajat true. 046 derajat true. Ini haluannya ke sana 046 derajat true. Nah, nanti kalian ada tugas gimana cara menentukan, kalian membuat presentasi untuk menentukan lintang dan bujur kapal dengan menggunakan satpas yang ada. Oke, baik. Terima kasih atas atensinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.